Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Tomu Lumbantoruan, asal sekolah SMP Kristen Nasional Anglo, LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 243129908665. Berikut saya akan melakukan video pembelajaran dengan materi sistem pernapasan pada kelas 8 semester 1. Terima kasih. Stand up, please. Say greeting to the teacher. Good morning, Miss Tomu. Oke, good morning semuanya. Silakan duduk. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa? Luar biasa ya. Oke. Nah, coba sebelum kita mulai, coba kita buka dengan doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai pelajaran kami pada pagi hari ini. Berkati pembelajaran kami, semoga materi yang disampaikan oleh Miss Tomu dapat kami pelajari dengan serius. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, silahkan duduk. Thank you, Arya. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ketua kelas? Hadir semua, Miss. Semua hadir ya. Berarti semua dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai, semua berdiri. Kita menyanyikan satu lagu nasional. Oke, semua. Halo, halo Bandung 321. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bum rebut kembali. Oke, silakan duduk. Sudah? Oke. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita, tapi sebelum memulai pelajaran kita memiliki kesepakatan dulu ya. Ini kesepakatan ini bukan untuk menjadi kamu takut, enggak, tapi supaya kita lebih kondusif ya. Nah, kesepakatan selama kita melakukan pembelajaran ya. Nah, kira-kira kesepakatan apa yang perlu kita sepakati? Coba Arya. Harus mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya. Oke, ini bertanya, mengangkat tangan atau melambaikan tangan, melambaikan tangan pada saat mau bertanya. Nih, pada saat mau apa tadi? Bertanya. Iya, pada saat bertanya. Ada lagi kira-kira yang kita sepakati? Apalagi? Coba Christopher. Mendengarkan orang yang sedang berbicara, mau teman ataupun guru. Oke, mendengarkan dengan baik ya. Ini mendengarkan dengan baik. Jadi kamu jangan menyela ya. Mendengarkan dengan baik teman yang sedang presentasi, teman yang sedang presentasi ya. Terus apa lagi kira-kira? Coba satu lagi. Siapa yang mau? Coba Niko. Jangan mengganggu teman saat pelajaran. Oh iya, betul ya. Jangan colek kiri kah? Kanan ya. Iya. Jangan. Tidak boleh lah ya. Tidak boleh mengganggu. Boleh mengganggu teman saat pelajaran. Oke, ini kita sepakati ya yang tiga ini ya. Sepakat ya? Oke, sepakat semua?
Sepakat. Oke, karena kita udah sepakat, sebelum kita ke sana, kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pagi ini, gitu ya. Ngapain sih kita belajar, gitu. Nah, tujuan pembelajaran kita ya. Nah, yang pertama, kamu nanti akan mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan, ya. Kamu akan mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan. Ya. Nah, yang kedua, kamu nanti mampu untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan penyakit-penyakit pada sistem pernapasan, ya. Nah, terus apalagi kira-kira tujuannya? Kamu nanti mampu mengaitkan penyakit yang menyerang paru-paru. Nah, kira-kira pernah nggak lihat orang penyakit paru-paru? Pernah, banyak ya, apalagi sekarang ini di rumah sakit banyak ya. Nah, terus yang kedua, kamu jadi tahu apa sih dampak rokok bagi pernapasan, terutama bagi paru-paru. Ya, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, oke, semua kita ice breaking dulu biar fokus ya. Semua berdiri, ya. Oke. Kita ice breaking dulu. Coba semua diangkat tangannya. Angkat tangannya. Masih ingat nggak ini? Lihat sini kemari. Nih diangkat. Kalau ibu bilang angkat kepal berarti kamu buka. Kalau ibu bilang tutup berarti kamu ini. Udah? Sekali lagi coba. Kalau ibu bilang kepal berarti buka. Paham ya? Kalau ibu bilang tutup berarti tutup. Tapi nanti ibu bisa gini, ibu bilang tutup tapi tangan ibu gini. Jadi kamu fokus sama apa yang kamu dengar. Paham ya? Bisa mulai? Bisa mulai nggak? Oke. 3, 2, ini dulu apa? Trial dulu. Oke, semua angkat tangannya. Fokus. Kepal. Udah ada yang salah tuh. Ya kan? Tadi kalau kepal gimana? Buka. Iya, tadi ada yang tutup nggak? Ada, Arya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, masih trial udah ada yang salah. Oke, kita fokus. Angkat tangannya, sudah. Tutup. Kepal, tutup. Ini salah. Siapa nih? Christopher, ya kan? Salah nggak Christopher? Iya, oke. Tepuk tangan. Oke, berarti harus lebih fokus. Oke, coba tepuk semangat. Semangat ya. Oke, silakan duduk. Dan kita masuk ke materi kita. Materi apa tadi? Iya, coba dibuka bukunya. Sudah? Oke, sekarang coba kalian perhatikan ke depan. Kira-kira ini ada berapa gambar paru-paru di depan? 3. Menurut kalian, tuh paru-paru yang sehat yang mana? Iya, yang A. Kenapa? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa yang A? Ayo, siapa yang bisa? Oke, coba Christopher. Karena kelihatan paru-parunya itu warna normal itu kan warna merah-merah. Jadi warna merah-merah dan tidak hitaman atau tidak kotor. Jadi kedua paru-parunya itu tidak hitam-hitam, tidak kotor. Jadi itu kelihatan sehat. Oke, tepuk tangan buat Christopher. Iya, paru-paru A itu masih sehat, ya masih bersih. Nah, kalau yang B kira-kira gimana kalau yang B? Coba. Paru-parunya sudah kotor. Sudah kotor ya? Bagian mana yang kotor itu? Salah satu paru-paru itu hitam. Iya, salah satu hitam ya. Iya, kalau yang C gimana kira-kira yang C?
Dua-duanya bagaimana? Kotor. Nah, berarti kamu sudah tahu dong. Oh, kira-kira kalau paru-paru itu yang sehat berarti bersih ya. Kalau dia paru-paru yang sudah rusak berarti dia bagaimana? Kotor. Nah, sekarang coba kalau ibu tanya kalian, pernah nggak sih kalian lari-lari terus ngos-ngosan? Ya, kira-kira itu penyebabnya apa sih? Apa ya penyebabnya itu ya? Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau kamu lari terus kamu ngos-ngosan, coba. Siapa yang bisa? Coba sih. Ya, oke, Jopita, coba Jopita, kenapa? Jadi paru-paru itu memompa udaranya untuk mengoptimalkan tubuh lagi harus memompa. Oke, karena paru-paru kita itu memompa udara itu lebih cepat. Oke, ada pendapat lain kira-kira? Kenapa pada saat kamu lari, kamu jadi ngos-ngosan? Coba. Ayo, siapa? Yang mau menambahkan pendapatnya si Jopita? Kalau kita lari, menurut kamu, kalau kamu duduk dengan lari, lebih banyak mana sih membutuhkan oksigen? Iya, membutuhkan oksigen lebih banyak pada saat lari. Kenapa kamu ngos-ngosan? Karena asupan oksigen yang masuk ke dalam paru-parumu itu kurang maksimal. Kan nggak mungkin kamu lari sambil nggak mungkin kayak gitu kan? Iya, tapi kalau kamu duduk santai, nggak ada energi yang kamu keluarkan sehingga oksigen, sirkulasi oksigen itu bebas. Nah, makanya ketika lari menjadi bagaimana tadi? Ngos-ngosan, ya kan? Nah, itulah salah satu manfaat daripada paru-paru. Nah, sekarang kita lihat apa yang harus kita pelajari. Ini tadi tujuannya sudah, ya. Oke, nah sekarang kita masuk mengenai sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan adalah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Nanti akan kita bahas di mana itu bertukar, di mana terjadi pertukarannya. Tapi sebelum ke sana, kamu mengerjakan dulu mengenai organ-organ pernapasan, ya. Kamu identifikasi, ini saya bagikan dulu, ya kan? Lalu nanti kamu identifikasi apa-apa aja sih organ-organ pernapasan itu. Nah, coba dibagikan ke temannya, ya. Baru nanti akan kita bahas, dibagi temannya. Sebelum dikerjakan, tunggu sebentar ya. Boleh, boleh. Oke, ada yang belum dapat? Kurang? Siapa yang belum? Semua udah dapat? Ada lagi? Siapa? Oke, ada lagi? Siapa lagi? Semua udah dapat? Oke, kelebihan satu. Oke, dengarkan nih Bu. Bagaimana cara pengerjaannya? Perhatikan. Di sini ada gambar paru-paru. Perhatikan gambarnya. Ya, ini ada gambar paru-paru. Udah. Nah, lalu kamu identifikasi. Contoh misalnya, A ini apa sih? Organ apa sih? Paham kan ya? Terus B itu organ apa? C itu organ apa? Terus sampai siapa? G. Bisa kan? Nah, nanti setelah kamu isi, lalu kamu nanti lihat yang di samping kanan ya. Yang ini. Lihat yang di samping ada nomor 1 sampai nomor 12, ya kan ya? Nah, lalu kamu identifikasi penyakit apa kira-kira yang muncul pada organ yang kamu tunjuk. Paham gak? Contoh, saya ambil contoh. Misalnya A, itu organ apa kira-kira? Hidung. Iya. Menyerang hidung biasanya apa? Penyakit apa? Iya. Paham kan? Bisa dikerjakan? Oke, silakan dikerjakan. Apa? Kenapa? Ini tulisnya di samping. Iya, di sampingnya langsung ini kan ini ada A nih. A, tuliskan di sini A itu apa? Hidung. Udah, kira-kira penyakit yang menyerang hidung itu apa? Hah? Influenza ya, tulis berarti di sampingnya influenza gitu. Paham ya? Mengerti kan? Oke, silakan coba dikerjakan. Ibu kasih waktunya sekitar 10 menit ya. Selesai?
Siapa? Oke, coba kelompok siapa yang bisa maju ke depan? Coba Arya. Coba kelompok Arya. Oke, yang lain berhenti menulis seperti kesepakatan tadi. Jika teman kita presentasi, maka kita bagaimana? Iya, fokus mendengar ya. Selamat pagi semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Organnya ada hidung. Hidung itu benarnya influenza. Organ A adalah hidung gitu. Organ A adalah hidung. Lalu organ B adalah faring. Organ C adalah laring. Organ D adalah trachea. Organ E adalah bronkus. Organ F adalah paru-paru. Organ G diafragma. Lalu penyakit. Penyakit hidung itu influenza. Lalu ada TBC itu penyakit paru-paru. Ada juga pneumonia dari paru-paru. Ada juga bronkitis untuk penyakit bronkus. Lalu ada kanker paru-paru yang ada di paru-paru. Lalu ada asma, ada di trachea. Oke, coba tepuk tangan buat mereka. Ya, coba. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau ditanya enggak? Coba Christopher. Influenza itu disebabkan oleh apa ya? Dan influenza itu penyakit apa? Influenza itu adalah penyakit yang menyerang hidung. Itu penyebabnya karena virus influenza. Oke, tepuk tangan ya. Iya, betul. Influenza itu disebabkan oleh virus. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cuman Christopher doang? Gak ada lagi? Oke, silakan duduk. Terima kasih buat kalian. Dah, ada lagi mau kelompok? Siapa lagi yang mau maju mencoba? 4.000. Nah, oke, coba LKPD-nya yang tadi dikumpul tiap kelompok, satu kelompok ngumpul. Nanti saya ambil nilainya. Satu kelompok ngumpul. Sudah? Oke. Sudah semua ini? Nah, oke. Sekarang udah semua. Oke. Nah, minggu yang lalu Ibu sudah bilang kalian bawa alat-alat dan bahan. Kita akan mencoba membuat model pernapasan. Nanti di sana ada yang namanya respirasi, ada yang namanya ekspirasi, ya. Nah, kamu mampu nanti menjelaskan seperti apa posisi daripada paru-paru saat kita melakukan inspirasi dan saat kita melakukan ekspirasi. Nah, oke, coba dikeluarkan semua alat bahannya. Oke, semua kelompok sudah ready nggak alat bahannya? Ready? Oke, mungkin boleh diambil handphonenya satu kelompok, diletakkan di atas mejanya dulu. Sudah? Nah, ini akan saya bagi. Silakan dibaca dulu. Nih, bagi temannya. Nih, dibagi dulu, dibagi. Oke. Sabar. Hah? Bikin gitu ya. Kurang. Paru-parunya. Sudah semua dapat? Siapa yang belum? Lebih? Ada lagi? Sudah? Oke. Nah, perhatikan, coba dilihat semua, dengarkan dulu Ibu. Perhatikan LKPD-nya, sudah? Perhatikan lembar kerjanya. Nanti kamu boleh searching dari handphone bagaimana cara membuatnya, ya. Nah, perhatikan di situ ada alat dan bahan.
Lalu rangkai alatnya seperti gambar nomor 5. Udah, kamu rangkai alatnya seperti gambar nomor 5, lalu nanti kamu jawab hasil pengamatanmu seperti apa. Bisa ya? Bisa ya? Oke, silakan didiskusikan. Bagaimana? Iya, mendengarkan ya. Oke. Oke, sebelum teman kita presentasi, coba tepuk semangat. Semangat. Oke, kelompok siapa duluan? Oke, Arya. Nah, perhatikan di sini penilaiannya adalah penilaian antar kelompok, ya. Oke, yang kalian menilai kelompok ini. Paham ya? Perhatikan di sini. Penjelasan tentang organ dan proses pernapasannya benar enggak? Kalau benar nanti centang 4. Paham ya? Kalau menurutmu masih kurang jelas centang 3. Menilai teman harus objektif, ya. Oke, silakan bisa dimulai. Oke, kelompok ini siap menilai? Siap. Oke, silakan. Selamat pagi semuanya. Sekarang kami akan mempresentasikan model pernapasan yang telah kami buat. Hasil perawatannya nomor 1, saat balon paling bawah atau yang keempat ditarik ke bawah, bagaimana kedua balon dan paru-paru yang ada di dalam motor. Hasil pengamatan kita adalah mengembang. Oke, benar nggak mengembang? Tunjukkan ke temannya, tangannya jangan ditutup. Oke, mengembang nggak? Mengembang. Lihat yang menilai ya. Oke, lanjut. Lalu yang kedua, lepaskan tarikan pada diafragma bagaimana kedua balon yang ada di dalam botol. Oke, coba lepaskan bagaimana? Hasil pengamatan kita adalah mengempis. Oke, benar nggak mengempis? Coba, benar nggak? Iya, oke lanjut. Apabila pertanyaan di bawah ini sudah disesuaikan dengan keputusan pernapasan pada manusia. Urutan paling atas ada hidung ini. Urutan yang panjang disebut trakea. Cabang yang ada pada selisih sudetan disebut bronkus. Kedua balon yang ada di dalam botol besar disebut paru-paru. Lalu balon yang ada pada bagian paling bawah disebut diafragma. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, ada yang mau ditanya? Kira-kira ada yang mau ditanya? Bu, saya mau bertanya. Ya. Bagaimana caranya balon yang pada saat mengembang kempis itu kok bisa ada kembang kempisnya? Oke, bagaimana? Kenapa bisa kembang kempis? Karena tekanan yang ada pada dalam botol saat ditarik itu berkurang, jadi otomatis balon mencari udara untuk masuk agar tekanan menjadi normal. Lalu saat mengempis, tekanan yang ada pada balon itu menjadi seperti awal semula, lalu balon mengeluarkan sisa gas yang ada di dalamnya keluar. Nah, oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Iya, pada saat itu misalnya kamu tarik, nah itulah tadi yang disebut dengan mekanisme pernapasan ya. Itu tadi mekanisme pernapasan, ada respirasi dan ada apa tadi? Inspirasi ya. Nah, kelompok yang menilai, coba nanti kamu nilai seperti apa temanmu mempresentasikannya. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, hasil penilaiannya Ibu ambil ya. Kelompoknya, nama kelompoknya siapa tadi? Kelompok Arya. Oke, kelompok kalian yang menilai siapa namanya? Sudah? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, kelompok siapa lagi yang mau maju? Oke, kelompok 1. Nah, kira kita refleksi kalian setelah mempelajari ini apa yang kalian peroleh? Siapa yang mau tunjuk tangan? Yang lain mungkin apa yang kamu dapatkan selama pembelajaran ini? Ayo, apa yang kamu dapatkan? Oke, Felipe. Kita tidak boleh
menggunakan rokok kalian sering bahaya di paru-paru. Iya, tidak boleh menggunakan rokok. Oke, apalagi yang kamu dapat? Oke. Oke, dia jadi paham bagaimana membuat model pernapasan. Iya, good. Oke. Iya. Karena aku pernah membaca tentang apa tulisan ada tulisan kalau paru-paru basah itu apa ya? Oh, kalau paru-paru basah itu adalah kebanyakan air di dalam paru-paru. Nah, jadi paru-paru kita tuh tenggelam dengan cairan. Ya, iya itu namanya paru-paru basah. Oke, apalagi yang kamu peroleh refleksimu hari ini? Oke, coba. Mengetahui proses pernapasan. Iya, dia jadi mengetahui proses pernapasan. Bagus ya. Oke ya. Oke, sekarang refleksi bagi ibu. Kira-kira apa yang perlu ibu perbaiki dari model pembelajaran ini? Apakah model ini sudah cocok bagi kalian? Sudah cocok. Cocok. Membosankan nggak? Tidak. Tidak. Senang nggak kalian? Happy nggak? Oke, berarti ada yang perlu kita tambahkan buat pertemuan berikutnya? Ada perlu nggak? Nggak ada. Sudah pas dengan model pembelajarannya. Oke, kalau begitu, oke, terima kasih buat kalian. Kalian sudah paham apa yang sudah ibu jelaskan, apa yang sudah kalian pelajari, ya. Kalian sudah tahu bagaimana menjaga kesehatan paru-paru. Karena itu adalah salah satu organ terpenting di dalam tubuh, ya. Oke, LKPD-nya dikumpul, ya. Satu orang kelompoknya kumpul. Nanti saya cek. Sudah? Sudah? Oke, biar kita tutup pertemuan kita. Coba ketua kelas ditutup dengan doa. Sikap semua berdoa. Oke. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Mistomu bisa kami pelajari kembali dengan baik, dan berkati Mistomu yang telah menyampaikan materi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, ayo. Stand up, please. Say goodbye to the teacher. Goodbye, Miss Tomu. God bless you. Oke, God bless you too. Thank you very much. Oke.